warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Di Tegal cuacanya hujan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan syahdu. Syahdu kata Mas Nano. Syahdu ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di sana dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang bahagia gitu ya untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini tidak ada kendala teknis, lampu mati, ngeheng segala macam, mudah-mudahan tidak ada. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar bersama dalam kegiatan sore hari ini. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Happy Bandaraneke. Saya akan membantu untuk Mas Nanu menjadi host dalam kegiatan sore ini. Jadi kita ceritanya hari ini apa nih Mas Nanu? Ngobrol ya, ngobrol santai mengenai koperasi. Mengenai pendirian, mengenai perubahan. Termasuk tadi ada NPA ya gitu. Nah, itu nanti kita bareng akan membahasnya bersama-sama dengan pakar koperasi kita, satu dan tidak ada yang lain, rekan Yulistia Adinugraha, biasa dipanggilnya Mas Nanu. Santai gitu ya. Jadi nanti kita pertama akan mendengarkan nih sekilas saja gitu ya, materi soal koperasi. Di dalamnya nanti kita akan membicarakan kaitannya dengan perubahan, pendirian dan perubahan. Durasi waktunya kita sore hari ini adalah 1,5 jam ya Mas Nanu ya, dari jam 4 sampai jam 5:30. Kurang lebihnya 1,5 jam Mas Nanu. Jadi semuanya nanti akan berpartisipasi peserta. Jangan lupa, jangan sungkan, jangan malu-malu untuk menyampaikan pertanyaan. Kita mulai buka nanti di chat room dan juga nanti pertanyaan dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dari awal sampai akhir. Gitu kira-kira ya Mas Nanu ya? Ya, siap, Mbak Her. Oke, siap. Oke, tidak usah panjang lebar saya gitu. Jadi ini waktu tinggal saya serahkan ke Mas Nanu. Monggo silakan untuk memulainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga buat teman-teman yang sudah berkenan hadir sore ini. Kita bahas perkoperasian. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sore ini kami ingin mengangkat lebih ke Q&A ya. Jadi tanya jawab. Biasanya kan saya ngomong terus nih, ya kan? Dalam 1 jam mungkin 1,5 jam, bahkan waktu kita kelas terakhir itu 3 jam mungkin aku ngomong terus kan. Capek. Nah, saya pengen nih tanya jawab aja sekarang. Jadi kalau misalnya rekan-rekan notaris ataupun saya lihat ada PPKL juga nih, Mbak Yesi ya, ini ya dari Jakarta Selatan nih. Beliau petugas penyuluh nih dari Dinas Koperasi. Alhamdulillah ikut gabung juga. Jadi monggo nanti teman-teman teknisnya langsung kita tanya jawab santai aja. Kalau nanti ada yang harus saya jelaskan lewat teknis di mana di AHU, nanti saya akan jelaskan cara teknis di AHU. Silakan teman-teman kalau misalnya mau diisi di kolom chat, teman-teman bisa menuliskan. Yang jelas gini, pengantar dari saya, koperasi ini kan sesuatu hal yang saat ini sedang diutamakan ya, terutama di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebenarnya ini suatu badan hukum yang sebenarnya seharusnya sekarang masyarakat Indonesia itu sudah milih ke koperasi. Kita kalangan notaris sendiri juga sebenarnya tidak terlalu familiar dengan koperasi ya kan. Saya lihat ada Mbak Elis nih, Elis Setiawati. Ya. Ini mungkin lebih paham ke CV, PT mungkin kan ya, atau dengan RUPS dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita ini koperasi ini sebenarnya kalau teman-teman menekuni di daerah itu malah banyak pekerjaan di bidang koperasi. Oke, saya mulai di pertanyaan yang sudah ada di grup WA. Jadi kalau teman-teman Bacakan saja ya Mas Nanu ya. boleh silakan Mbak Her. Saya bantu bacakan. Dari atas saja Mbak Her. Ya.
Oke, dari atas ini. Oke, pertanyaan dari ini sayangnya tadi tidak ada namanya nih. Selamat siang, selamat sore Pak Nanu, mau menanyakan step-step untuk pendirian koperasi. Langkahnya apa aja dan harus konsultasi kemana dari sisi kita notaris sebelum membuat akta serta yang harus disiapkan oleh klien sebelum menandatangani akta koperasi. Jadi ini ada beberapa pertanyaan Mas Nanu kaitannya dengan proses pendirian. Pendahuluannya itu seperti apa? Karena masih tanda tanya, harus nggak sih kita mengundang dinas, harus nggak sih 20 orang, 9 orang dengan undang-undang cipta kerja gitu. Monggo silakan Mas Nanu. Ya, ini dari Mbak Feoni nih, saya kenal nih. Mbak Feoni ini dari Cimahi ya. Jadi bagaimana step pendirian koperasi, langkahnya apa aja dan harus konsultasinya kemana gitu. Saya kasih ilustrasi gini ya. Jadi step awal pendirian koperasi sampai dia sudah bisa beroperasional ya. Saya share screen dulu. Kelihatan ya Mbak Happy ya? Kelihatan. Oke. Pendirian koperasi ya. Jadi langkah pertama nih, misalnya nih ada Mbak Yayu nih ya kan, Mbak Yayu. Mbak Yayu ini ada klien datang ke Mbak Yayu nih. Jadi Bu, saya pengen mendirikan koperasi. Terus langkah pertama yang harus dilakukan adalah datang ke dinas, ya kan? Datang ke dinas, lalu meminta diadakan penyuluhan. Nah ini, jadi langkah pertama si klien ya, kalau perlu didampingi sama notaris, datang ke dinas, terus minta dinas untuk mengadakan penyuluhan. Penyuluhan apa? Penyuluhan tentang rapat sekaligus dengan rapat pendirian. Jadi sekaligus mengundang dinas untuk mengadakan penyuluhan yang mana di situ sekaligus rapat pendirian. Jadi jangan teman-teman langsung bikin akte ya, meskipun Permenkumham 14 2019 itu tidak mempersyaratkan adanya penyuluhan. Tetapi selalu dalam setiap materi saya pasti saya sampaikan kalau teman-teman ada klien yang mau ngadain koperasi, yang mau mendirikan koperasi, teman-teman tetap harus koordinasi dengan dinas. Kenapa harus koordinasi? Karena gini, nanti setelah koperasi itu berdiri, itu pembinaan dan pengawasan ada di dinas. Pernah suatu ketika saya itu ditanyakan sama dinas nih, Mas Nanu itu di daerah atas kenapa ada pendirian koperasi, dinas tidak tahu. Padahal setelah itu koperasi berdiri, itu akan menjadi wewenangnya dinas gitu. Pembinaan dan pengawasannya maksud saya. Jadi setelah sudah diadakan rapat pendirian yang sekaligus penyuluhan, lalu yang kedua adalah pemberkasan. Setelah penyuluhan ini, maka pemberkasan teman-teman nanti akan harus melengkapi seperti apa, KTP, terus berita rapat pendirian, ya kan? Nah, seperti ini, terus apalagi? Daftar simpanan pokok dan simpanan wajib, ya kan? Terus surat kuasa dan sebagainya. Nanti saya ada contohnya, nanti saya share ke grup ya, grup Q&A, contoh pemberkasan seperti apa. Di sini pada saat nomor 1, teman-teman juga bisa sekaligus pesan nama. Jadi kan teman-teman kan waktu rapat pendirian kan datang kan ya ke rapat tersebut, terus ada dinas. Nah teman-teman kan bisa buka sistem. Sistem apa di koperasi.ahu.go.id. Sekaligus aja dipesankan namanya di situ. Jadi kan rapat pendirian nih, sekarang kan cuma 9 orang kan, tidak usah 20 orang. Di sistem juga sudah bisa mengakomodir. Pada saat rapat pendirian langsung aja ditembak itu para pesertanya. Ini mau namanya apa nih? Saya bukakan namanya sekaligus. Nah, kan jadi nilai plus buat teman-teman juga. Nanti sekaligus dipesankan nama pada saat step nomor 1 ini. Jadi setelah pemberkasan, nama itu sudah bisa dipakai waktu pemberkasan. Setelah itu, nomor 3, pemberkasan selesai, baru tanda tangan akte notaris. Sekaligus setelah sudah tanda tangan, berarti cetak SK. Seperti ini. Datang dinas, ya kan, diadain penyuluhan, adakan rapat pendirian, pesan nama sekaligus. Yang kedua adalah pemberkasan. Yang ketiga, tanda tangan akte notaris, sekaligus cetak SK Menkumham.
Lalu tahapan berikutnya adalah buat NPWP. NPWP apa? NPWP koperasi maksudnya, bukan NPWP pribadi ya. Buat NPWP koperasi ini bisa melalui DJP online. Sekarang ini kan nggak perlu lagi, bahkan KPP pun nggak menerima tatap muka. Jadi teman-teman bisa lewat web aja buat NPWP koperasi. Terus setelah NPWP sudah jadi, buat OSS-nya. Nah, ini untuk izin usaha. Izin usaha ini apa? Ya tergantung usahanya apa. Misalnya dia usahanya minimarket, berarti kan nanti di sini akan terbit SIUP. NIB dulu ya, NIB, terus SIUP kan di sini. Nah, kalau dia KSP, berarti kan dia dapatnya NIB dan IUSP, izin usaha simpan pinjam. Selesai sudah, inilah tahapan pendirian koperasi dari awal sampai akhir. Kalau beberapa dinas, di sini ada namanya prakoperasi. Nah, prakoperasi itu sebelum di badan hukum kan, maka si koperasi itu harus istilahnya apa ya, uji coba lah, ya kan. Prakoperasi kalau di Kabupaten Tegal itu 6 bulan. Jadi dinas akan melihat selama 6 bulan itu benar nggak nih, bisa nggak dia benar-benar mau beralih ke koperasi badan hukum. Kalau sudah baru datang ke dinas, penyuluhan, rapat pendirian dan seterusnya. Tapi yang nomor ini tidak terlalu dan juga tidak diatur di aturan. Jadi nggak wajib juga prakoperasi sebenarnya. Cuma beberapa dinas masih menerapkan prakoperasi. Jadi untuk pertanyaan Mbak Feoni sudah saya jelaskan. Satu, datang ke dinas, diadain penyuluhan. Yang kedua, pemberkasan ya berkas KTP dan sebagainya. Nomor 3 adalah akte notaris tanda tangan sekaligus cetak SK. Yang nomor 4 buat NPWP. Yang kelima buat izin usaha. Selesai udah, itu tahapan pendirian koperasi. Gitu Mbak Heti. Oke, ini cukup lengkap sekali penjelasannya nih Mas Nanu. Mas Nanu, kaitannya dengan nomor induk koperasi, posisinya di mana Mas Nanu? Oke. Nomor induk koperasi itu ada di sini. Nah, sini. Ini terbit NIK. Ini secara teori, jadi setelah cetak SK, NIK ini dibuat oleh Kemenkop. Setelah dibuat Kemenkop, dilempar lagi ke AHU. Nah, gini. Lalu baru terbit NIK. Jadi ini, cetak SK, terus data SK-nya itu dilempar ke Kemenkop, habis itu Kemenkop bikin NIK, lempar lagi ke AHU, barulah di situ kalau di kolom di kolom transaksi itu kan ada, saya coba ya, saya bukakan ini deh. Saya bukakan koperasi AHU-nya. Ini sering jadi pertanyaan memang, apalagi sekarang kewenangannya sudah beralih ke Kemenkumham. Sebentar. Kita login dulu. Kita lihat posisi NIK ada di mana, ya. Kita lihat, jadi teman-teman bisa masuk ke menu pendirian. Di sini ada pendirian, ya. Setelah itu ada daftar transaksi, ini diklik. Nah, di sini ada NIK, lihat nih. Ini ada nomor induk koperasi. Beberapa koperasi yang sudah saya buat itu sudah langsung otomatis muncul. Tetapi yang perlu kita pahami itu tidak otomatis sebenarnya, tidak real time. Jadi kayak misalnya NPWP-PT deh. NPWP-PT itu kalau misalnya kita sudah cetak SK, dia langsung terbit kan di transaksinya PT kan. Tapi kalau ini enggak. Karena apa? Karena kewenangan NIK itu masih di Kemenkop. Jadi NIK-nya ini dibuat oleh Kemenkop. Setelah cetak SK, data dikirim Kemenkop, dikirim lagi ke AHU, barulah terbit NIK. Jadi memang ada beberapa delay proses, jadi nggak bisa seketika di sini Mbak Happy. Jadi ini butuh waktu juga, nggak seminggu 2 minggu, ini saya udah lama yang ini nih. Lihat, ini dari 18 Januari 2021, sampai sekarang belum terbit NIK-nya gitu. Yang jelas yang perlu saya garis bawahi, NIK itu bukan kewenangan notaris. NIK adalah kewenangan Kemenkop yang di sana juga bekerja sama dengan AHU. Jadi data dari data yang kita buat dilempar ke Kemenkop, dibalikin lagi ke AHU. Nanti terbitnya ada di sini. Gitu Mbak. Oke.
Oke, siap. Terima kasih, Mas Nanu. Nanti barangkali ada yang kurang jelas, bisa Silakan. ditanyakan lebih lanjut lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dari Mbak Diana. Saya masih membaca chat dari WA Group ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Diana. Kalau ingin mengubah dari KSU ke KSP, apakah menggunakan akte perubahan KSP langsung atau KSU terlebih dahulu? Langkah apa yang harus ditempuh kalau merubah nama koperasi? Kemudian bagaimana cara meningkatkan status koperasi dari kabupaten ke provinsi? Dan modal minimalnya berapa, jumlah anggota berapa, apa saja yang diperlukan? Lumayan banyak, Mas Nanu, ini Ya, saya baca pertanyaan juga. dari Mbak Diana. Oke, Mbak Diana ya. Dari mana nih Mbak Diana? Tidak tercatat. Nggak tercatat, baik. Belum tercatat, belum menyebutkan. Oke. Baik, baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau ingin mengubah KSU ke KSP? Apakah akte perubahannya KSP langsung atau KSU terlebih dulu? Langsung aja KSP gitu. Jadi yang KSU kan sudah berubah. Jadi ketika rapat perubahan, saya ilustrasikan ya di sini ya. KSU ke KSP. Ini langsung pakai akte KSP. Jadi perubahan di sini kan berarti pernyataan ya, pernyataan keputusan rapat ya, perubahan anggaran dasar KSP apa gitu. Langsung pakai gini, akte. Nah, gini. Akte pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar KSP apa? Udah langsung di situ. Memang ada yang beberapa teman-teman kita KSU-nya tetap dipakai gitu. Tapi saya dari waktu Sismin BHKOP, termasuk waktu itu ada koreksian dari teman-teman Kemenkop juga, mereka langsung aja Pak, itu langsung di KSP yang dituju gitu. Tapi ya monggo teman-teman mau pilih yang mana. Kalau mau KSU juga saya rasa juga tidak ada masalah juga, karena kan memang awalnya dari KSU terus di premis ataupun diisi baru dijelaskan kan, maksudnya kan itu juga tidak ada masalah. Yang penting di sini teman-teman harus pesan nama dulu ya. Jadi pastikan pesan namanya itu juga sudah clear gitu. Jadi jangan sampai sudah bikin akte ternyata belum pesan nama, namanya sudah ada yang pakai. Jadi jawaban saya sih biasanya saya langsung ke KSP. Terus yang kedua, kalau merubah nama koperasi seperti apa? Ya berarti harus masuk ke kolom perubahan anggaran dasar di sini. Coba saya masukkan di perubahan, ngisi NIK-nya dulu. Nanti saya praktek ngisi NIK-nya ya. Ini saya ambil NIK yang paling atas deh. Nah, ini yang paling atas, Koraris. Biar bisa masuk ke form dalam ini. Oke, gini tampilannya Mbak Diana ya. Jadi kalau bagaimana mau merubah nama koperasi, misalnya nama koperasinya ganti, ya itu kan jelas ganti ya. Misalnya tadinya KSU Merdeka Sejahtera Abadi, sekarang mau jadi KSP kan. Kalau berubahnya hanya jenis, itu tidak perlu pesan nama. Tapi kalau berubahnya ada tambahan kata atau ada kata yang dirubah, baru Anda harus pesan nama gitu. Ngerti ya berarti ya. Jadi kalau hanya merubah jenis, maka di sini hanya perlu dicentrang aja. Nanti di dalam itu ada jenis yang harus dirubah. Tapi kalau nama koperasinya, misalnya tadi Maju Sejahtera Abadi diganti Maju Sejahtera Jaya misal. Nah itu kan ganti nama koperasinya. Maka Anda harus centang ini, nama koperasinya dicentang. Terus kita klik lanjutkan. Nah di dalam kayak gini nanti, nah ini harus saya pesan nama nih Mbak Diana ya. Di sini harus pesan nama dulu. Nanti kolomnya ini diisi dengan kolom pesan namanya. Kayak gini contohnya. Nah, kayak gini. Kalau sudah diisi pesan nama, nanti di sini akan hijau ya. Kalau nyandak waktunya nanti saya ini deh, saya praktekkan. Terus kalau yang tadi saya bilang jenis ya.
Kalau misalnya ini mau diganti jenis aja, misalnya mau ganti, tadinya ini kan Koperasi Pegawai Negeri Koraris nih, ya kan? Jenisnya dia itu konsumen kayaknya nih, bentar. Ups, kok nggak masuk? Oke, ini kalau mau diganti jenisnya, misalnya dari konsumen diganti ke simpan pinjam, nanti otomatis di sini juga sudah menambah simpan pinjam di sininya nanti. Nah, ini harus diisi dulu. Gitu cara merubahnya ya. Jangan lupa pesen nama di sini, ya kan? Pesen nama nanti kalau memang dia simpan pinjam berarti harus di sini juga harus simpan pinjam. Nama koperasi yang diinginkan misalnya tadi Pegawai Negeri Koraris. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini kan. Koperasi simpan pinjam pegawai, kok pegawai? Pegawai. Nah, gini, Koperasi simpan pinjam pegawai negeri Koraris, gitu ya. Saya sambil jalan biar teman-teman yang lain juga pertanyaannya kejawab. Cara meningkatkan status koperasi dari kabupaten ke provinsi. Berarti wilayah keanggotaan nih, ya, dari kabupaten ke provinsi. Jadi bagaimana cara merubah status koperasi? Sebenarnya bukan status koperasi, tapi wilayah keanggotaan ya, wilayah keanggotaan koperasinya dari kabupaten mau ke provinsi. Caranya adalah ya tinggal perubahan anggaran dasar, rapat aja. Terus waktu di sini nanti dipilih ya wilayah keanggotaan. Nah, di sini kan ada wilayah keanggotaan nih. Ada kabupaten, lintas provinsi. Ini tinggal dipilih aja. Yang tadinya mungkin kabupaten kota, terus di sini diganti jadi lintas kabupaten. Kalau secara sistem cuma seperti ini ya, tapi secara akte maka kita harus menjelaskan di mana agenda rapat ya, bahwa ada perubahan tentang perubahan wilayah keanggotaan yang semula lintas kabupaten menjadi lintas provinsi, berarti menjadi nasional. Yang semula dari kabupaten menjadi lintas kabupaten. Jangan terbolak-balik di sini. Saya pernah nih, staf saya mengisi kan, Pak ini koperasinya provinsi, nah ini provinsi diklik, nah gitu, padahal ini lintas provinsi kan nasional kan, nah seharusnya dia memilihnya lintas kabupaten, nggak apa-apa sambil belajar ya. Jadi itu ya, modal minimal berapa? Oke, modal hanya untuk KSP atau USP. Jadi modal koperasi itu hanya dikenal kalau misalnya ada simpan pinjamnya. Tapi kalau nggak ada simpan pinjamnya, mau modal berapapun nggak ada masalah. Mau dia tingkatnya kabupaten, tingkatnya provinsi, tingkatnya nasional, kalau tidak ada simpan pinjamnya ya bebas, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia ada simpan pinjam, dia KSP, maka untuk kabupaten minimal adalah 15 juta, provinsi adalah 75 juta, nasional adalah 375 juta. Ini kalau primer, kalau sekunder beda lagi. Saya lupa nih. Ada kalau sekunder beda lagi ya. Nanti saya lihat ya di permen tentang simpan pinjam. Kalau nggak salah 150 juta yang di sini nih. Jarang soalnya sekunder nih 150 juta, terus di sini 500 juta. Yang ini kayaknya 50. Saya dibenarkan ya kalau saya lupa nih. Kalau ada teman-teman yang paham. Ya, jadi kalau yang primer itu 15 juta, yang ini primer ya. Primer itu kan yang mendirikan orang perorangan maksudnya, 9 orang deh, misalnya gitu ya. Kabupaten, maka dia 15 juta. Kalau dia provinsi, dia 75. Kalau nasional, dia 375. Nah, kalau yang sekunder itu kan pendirian koperasinya oleh 3 badan hukum, ya, 3 badan hukum koperasi. Yang kabupaten 50, yang provinsi 150, yang nasional 500 juta. Jadi itu untuk modalnya. Terus pertanyaan berikutnya, jumlah anggota berapa? Ya sama aja ya, minimal 9 kalau sekarang ya. Untuk primer 9, untuk sekunder masih 3 badan hukum. Jadi misalnya 9 orang ini ada 2 orang yang dari luar kabupaten, maka itu harusnya sudah provinsi wilayah keanggotaannya. Ya, dalam satu provinsi ada 2 orang yang di luar itu, maka dia masuk sebagai wilayah keanggotaan provinsi gitu. Gitu Mbak Het untuk pertanyaan Mbak Diana. Oke, Mas Nanu, cukup banyak tadi yang dijelaskan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fiona Teresa dari Kota Cimahi.
Pak Sama tadi, Nano, sama-sama, saya ingin sama, menanyakan, ini tadi sama ya? sama-sama. Lanjut Tadi aja. seperti kaitannya dengan pendirian. Oke, saya tidak perlu lagi dijawab ya, Mbak Fiona ya, Mbak Fiona. Oke. Kemudian ini dari Mas Noval Hasan, Mas Nanu. Saya Noval dari Malang mau bertanya mengenai koperasi yang sudah berdiri dengan pengesahan dari Departemen Koperasi, mungkin dinas yang lama, departemen yang lama, dan sekarang mau didaftarkan di AHU. Bagaimana caranya dan apakah hal tersebut dengan penyesuaian, akta penyesuaian misalkan mungkin? Ya, bagaimana dengan koperasi yang sudah berdiri dengan pengesahan dari Departemen Koperasi dan sekarang mau didaftarkan di AHU? Koperasi yang sudah berdiri dengan pengesahan dari Departemen Koperasi artinya dia sudah menjadi badan hukum ya, dia sudah dapat pengesahan. Cuma ini koperasi lama ya, mungkin tahun 80, tahun 90, bahkan tahun 2000-an mungkin ya, tetapi dia masih pengesahannya dari dinas koperasi setempat atau provinsi ya. Dan sekarang bagaimana caranya mau didaftarkan di AHU? Sebenarnya bukan didaftarkan di AHU ya maksudnya ini ya, karena dia sebenarnya sudah sah sebagai badan hukum. Cuma ketika dia sekarang mau mungkin ada keperluan pinjem bank mungkin ya, nah banknya itu nanya, ini kan akte koperasi lama gitu, terus mana yang terbarunya? Nah yang terbaru dari AHU kan, bagaimana kita caranya mendaftarkan dari AHU? Ini bukan penyesuaian ya, jadi ini hanyalah nanti teman-teman pakainya akte pernyataan keputusan rapat lagi tentang perubahan anggaran dasar. Gini, saya kasih ilustrasi lagi. Jadi akte lama ya, ini kan sudah ada SK badan hukumnya, cuma ini kan dari provinsi atau dinas ya, saya tulis dinas saja. Berarti dia sudah punya NIK ya. Cara mencari NIK ada di web nik.depkop.go.id. Sepanjang dia sudah punya akte, sepanjang dia sudah punya SK badan hukum, dan sepanjang dia sudah punya NIK, teman-teman bisa melakukan perubahan anggaran dasar. Ya, karena kalau satu komponen ini aja nggak ada, maka nggak bisa dilakukan PAD, apalagi nggak punya NIK, itu udah nggak bisa dilakukan PAD. Maka yang harus dilakukan adalah memohonkan NIK-nya dulu. Akte lama ini nggak mesti harus notaris ya, tetapi akte yang dibuat oleh akte bawah tangan ya, yang dibuat oleh dinas, itu juga sudah bisa kita pakai. Nah setelah itu teman-teman tinggal buka buat misalnya akte PKR lagi ya, saya singkat aja deh. Akte PKR. Nah ini tentang apa misalnya? Kalau misalnya tadi Mas Novan ini bilang Mas Noval penyesuaian, ya berarti penyesuaian ke Undang-Undang 25 1992. Apakah ada pilihannya? Ada, di sini ada pilihannya. Nah, di sini teman-teman bisa, Nah, ini adalah perubahan itu kan ada dua ya. Yang tentang bidang usaha, penggabungan dan pembagian, itu adalah perubahan anggaran dasar yang pakainya SK. Yang kedua adalah pelaporan ya. Kalau ini nanti dapatnya SP, sama kayak PT lah ya, ada yang dapat SK, ada yang dapat SP. Nah, kalau yang SP ini tentang tadi penyesuaian ya. Nah, ini ada penyesuaian ADART nih, sebelah kanan kelihatan ya. Di sini kita tinggal sentra. Berarti dia aktenya mungkin akte lama, akte tahun 80 ya, mungkin. Nah, itu bisa melakukan akte penyesuaian Undang-Undang 25 1992. Nah, di sini penyesuaian Undang-Undang 25 92. Terus mau agenda lain apa? Mungkin tentang perubahan pengurus, misal dimasukin sekalian. Jadi akte PKR-nya isinya ini. Nah, terus apa lagi? Mungkin alamatnya berganti ya, alamatnya berganti mungkin. Nah, seperti ini Mas. Nanti setelah dari sini kan nanti dapat SK atau SP ya. Kalau ini kan perubahannya tentang SP. Kalau teman-teman di sini memasukkan KBLI 2000 di koperasi ataupun di AHU masih 2017 ya. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, Mas itu udah pakai 2020 atau belum? Belum, jawabannya masih 2017. Jadi kalau misalnya teman-teman juga memasukkan agenda KBLI 2017, berarti di sini nanti akan terbit SK dan SP. Karena KBLI 2017 ini juga perubahan tentang bidang usaha. Ya, kenapa saya bilang gini? Lihat di sini. Nah, kalau bidang usaha maka masuk ke perubahan anggaran dasar yang pakai SK. Tapi kalau misalnya tentang alamat, tentang penyesuaian, perubahan pengurus pengawas,
nanti masuknya pelaporan anggaran dasar. Jadi dapatnya SK dan SP. Setelah itu berarti sudah masuk ke sistemnya AHU. Gitu Mbak Happy. Oke. Jadi untuk akte lama itu pokoknya harus ada NIK ya Mas Nanu ya. Wajib, Ada SK wajib. Badan Hukum. Jadi itu yang nanti harus diinput gitu kan ketika kita akan melakukan proses perubahan. Jadi itu catatannya teman-teman semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Chandra Dewi dari Kota Denpasar. Halo Bu Dewi, Denpasar. Izin bertanya, apakah setiap ada perubahan pasal dalam anggaran dasar koperasi sebaiknya harus dengan akta notaris? Misal perubahan pengurus atau pengawas, ataukah cukup dilaporkan ke dinas saja? Kemudian yang kedua, untuk pembubaran koperasi, apakah melalui notaris atau langsung ke dinas koperasi? Dan selanjutnya, untuk masa jabatan pengurus dan pengawas, apakah hanya boleh dipilih selama 2 kali periode atau bisa lebih? Silakan Mas Nanu. Mbak Chandra Dewi, Denpasar, ini sering WA ke saya juga nih. Jadi yang pertama, apakah setiap ada perubahan pasal harus dengan akte notaris? Misal perubahan pengurus pengawas, atau cukup dilaporkan ke dinas aja? Ini ada dua pertanyaan sebenarnya dalam satu pertanyaan ini. Kalau cuma perubahan pengurus pengawas, itu sebenarnya tidak perlu akte notaris sebenarnya ya, cukup dilaporkan ke dinas. Cuma pertanyaannya, kalau tidak melalui akte notaris, lalu yang melaporkan ke Kemenkumham atau ke sistem berarti kan dinasnya tersebut atau ODS ya. Jadi yang melaporkan ke ODS atau merubah data ODS itu dari dinas. Setahu saya, karena kita kan nggak bisa ODS nih, saya nggak bisa buka ODS juga. Di sini juga ada Mbak Yesi itu nanti PPKL ya. Yang bisa menginput itu 1 tahun buku berjalan. Jadi misalnya nih, perubahan pengurusnya terjadi bulan ini ya, itu nggak bisa seketika itu langsung diinput ya. Dia akan menginputnya adalah tahun depan gitu. Sedangkan dibandingkan dengan akte notaris coba, kalau misalnya perubahan pengurus pengawas dilaporkan lewat akte notaris, kita ada SOP ya. SOP-nya adalah 30 hari. Kalau misalnya akte yang SP ya, hanya dapat surat pelaporan. Oke, saya udah mati ya. Kalau yang dapat surat pelaporan itu hanya aktenya 30 hari. Ya, kita ada SOP itu. Jadi lebih terjamin sebenarnya kalau pakai akte notaris. Misalnya perubahan pengurus pengawasnya terjadinya bulan ini karena ada meninggal, karena diganti ya. Maka lebih baik saya rekomendasikan tetap diadakan dengan menggunakan akte notaris ya. Meskipun dinas pasti akan bilang gini, kalau cuma untuk perubahan pengurus pengawas itu lewat rapat anggota sudah sah. Saya jawab juga, iya betul sudah sah. Tetapi kapan Anda akan menginput ke ODS? Itu saja udah. Karena bank juga akan melihat, benar nggak nih data yang di ODS atau data NIK sudah terupdate atau belum ya. Coba saja teman-teman buka nik.depok.go.id. Di situ datanya masih kadang-kadang juga tidak terupdate ya. Terus yang kedua, untuk pembubaran koperasi, apakah melalui notaris atau langsung ke dinas? Pembubaran adalah ranahnya dinas, ya. Saya garis bawahi, pembubaran koperasi adalah ranahnya dinas. Lalu peran notaris apa di pembubaran? Ya paling biasanya buat akte pembubaran ya, akte pernyataan keputusan rapat pembubaran koperasi simpan pinjam dan seterusnya. Tetapi itu tidak wajib ya. Kalau misalnya dari berita acara pembubaran dibawa ke dinas, dilaporkan ada pembubaran gitu. Nanti dinas akan menindaklanjuti dengan membuat tim ya. Tim itu nanti untuk menyelesaikan lah. Bagaimana apakah betul itu sudah bubar dan sebagainya. Jadi pertanyaan apakah pembubaran koperasi bisa melalui notaris atau langsung dinas? Saran saya sih langsung dinas aja sudah ya. Kecuali teman-teman mau dapat job akte pembubarannya ya monggo-monggo aja. Yang ketiga adalah masa jabatan pengurus dan pengawas apakah hanya boleh dipilih selama 2 kali atau bisa lebih ya. Sesuai draft itu memang hanya 2 kali, tetapi ini bisa terus diangkat atau terus dipilih tergantung rapat anggotanya ya. Misalnya saya sudah dipilih 2 kali nih. Lalu periode berikutnya rapat anggota menentukan Mas Nanu masih dapat maksudnya Mas Nanu masih terpilih sebagai ketua koperasi gitu. Ya boleh-boleh aja ya, tidak ada masalah. Jadi dalam anggaran dasar mau ditentukan tidak lebih dari 2 kali ya tidak masalah. Yang penting keputusan itu hasilnya dari rapat anggota. Itu Mbak Happy. Oke, baik. Ini pertanyaan lanjutan nih berkaitan dengan NIK dari Ibu Oce Bustami dari Kota Tangerang.
Kaitannya dengan koperasi lama yang belum ada NIK-nya, Mas Anu. Jadi Oke. cuma ada SK-nya aja. Itu gimana pengurusannya? Kemudian Kalau dilanjutkan yang oke. dicantumkan dalam pasal 22 ayat 5 modal awal itu apakah yang dimasukkan ketentuannya 15 juta atau 75 juta atau 375. Ini katanya dengan simpan pinjam sepertinya. Baik. Mungkin Mas Anu untuk NIK yang belum punya NIK. Jadi kalau koperasi lama sudah ada SK Mendak, Menteri Perdagangan dan Koperasi nih zaman dulu nih berarti nih. Itu seharusnya ditanyakan ke dinas juga. Kenapa sudah punya SK, berarti dia sudah punya akte bawah tangan ya. Kenapa belum dibuatkan NIK? Apakah koperasinya ini tidak aktif? Apakah koperasinya mungkin tidak melakukan RAT selama 2 tahun berturut-turut mungkin ya, dan sebagainya. Karena ini jadi pertanyaan. Seharusnya kan dia sudah dibuatkan NIK. Nah, kalau dia nggak punya NIK, Mbak Ocha ya, itu dia kita nggak bisa masuk ke AHU ya, karena di AHU itu ada salah satu poin harus memasukkan NIK. Lalu bagaimana cara mendapatkan NIK? Ya dimohonkan. Yang membuat siapa? Dinas ya. Dinas itu nanti bisa buka sistem ODS untuk menginput NIK. Saya nggak tahu mungkin servernya beda antara ODS dan NIK, tapi yang jelas yang punya akses adalah dinas untuk membuat NIK. Jadi harus dibuatkan NIK-nya dulu Mbak Oce ya. Terus yang kedua adalah yang dicantumkan dalam pasal 22 ayat 5 modal awal itu apakah dimasukkan juga ketentuan? Iya harus ya. Jadi dalam akte koperasi, akte notaris ya di pasal 22 itu kan ada modal awal koperasi nih. Kalau dia tentang simpan pinjam, maka dan itu kabupaten, maka harus 15 juta. Yang diperoleh dari mana? Kalau dari pendirian itu hanya ada 3, simpanan pokok, simpanan wajib, hibah. Sudah 3 aja itu. Jadi, Mas ada simpanan sukarela enggak? Kalau untuk pendirian enggak ada. Ya, jadi kalau untuk pendirian hanya ada 3, simpanan pokok, wajib, dan hibah. Kalau dia kabupaten berarti kan dia 15 juta. Totalnya itu harus 15. Kalau dia provinsi berarti dia totalnya harus 75. Kalau misalnya mau dimasukkan dari anggaran lain gimana? Ya itu teknisnya koperasi lah ya, mau dimasukkan hibah atau gimana ya terserah, tidak ada masalah. Gitu Mbak Heti. Oke, baik, sudah cukup jelas mudah-mudahan Bu Oce. Ada pertanyaan dari Bu Susanawati, ini berkaitan dengan NPAK. Bertanya tahapan yang harus dilakukan untuk jadi NPAK setelah selesai pelatihan koperasi dan bagaimana cara mengaktifkan akun koperasi di AHU. Oke, Bu. Jadi ini teman baru notaris NPAK ya, baru mungkin. Mbak Susana ya. Jangan-jangan ikut yang waktu Karawang ya, saya ke sana nih. Jadi Mbak Susana ini kalau misalnya tahapan yang dilakukan setelah jadi NPAK, oke. Setelah selesai pelatihan koperasi, berarti kan harus mengajukan SK NPAK. Nah, SK NPAK-nya sudah terbit ya, maka seharusnya secara teori itu sudah ngeling dengan AHU. Jadi tidak perlu lagi dimohonkan ke AHU untuk mengaktifkan akun koperasi misalnya gitu. Enggak ya. Beda kayak zaman Sismin BHKOP. Sismin BHKOP itu kita harus mohon memang untuk mendapatkan user ID ya kan. Tetapi kalau untuk di AHU sepanjang Mbak Susana ini sudah terbit SK NPAK-nya, coba saja langsung masuk di web koperasi.ahu yang tadi saya share ya. Kalau memang sudah bisa masuk, maka sudah tidak ada masalah. User ID-nya kan sama dengan user ID AHU, jadi tidak ada perbedaan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya nggak bisa login, Mas, nah baru Mbak Susana harus mengupload ya SK NPAK, SK notaris, dikirim ke AHU, kemana? Ke cs@ahu.go.id, biar nanti diproses di AHU, karena itu mutlak kewenangannya AHU untuk memasukkan Mbak Susana sebagai NPAK, gitu. Itu Mbak Happy. Oke, mudah-mudahan jelas Mbak Susana ya. Baik, pertanyaan dari WA tadi sudah selesai. Kita berpindah ke pertanyaan di chatroom. Ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah sempat ditanyakan, jadi saya tidak perlu mengulangi lagi ya. Ini saya pilih untuk pertanyaan dari Mas Muhammad ini Bim ya, Muhammad Dimyati apa siapa? Izin bertanya Mas, prosedur untuk pembubaran koperasi bagaimana untuk sekarang? Apakah harus pengumuman ke media seperti koran? Tadi sudah sempat disinggung kaitannya dengan pembubaran harus melalui dinas, tapi mungkin barangkali bisa ditambahkan Mas Manu.
Oke, pembubaran dinas itu, pembubaran dinas, pembubaran koperasi itu tadi sudah sempat saya singgung. Mungkin saya bisa share aturannya juga. Coba saya share. Bisa dilihat di yang lengkap itu ada di Permen 9 2018 ya. Kalau Permen 14 2019 itu lebih ke AHU-nya ya, ke Kemenkumhamnya. Tapi kalau teman-teman mau lihat dokumennya ada di sini. Tunggu sebentar, saya search dulu. Nah ini pembubaran koperasi ya. Dokumennya nanti Mas siapa tadi namanya? Itu bisa Mas dilihat Dimas ya. ya, oke, bisa dilihat di sini. Saran saya sih karena ini bukan ranahnya notaris, lebih baik langsung dilaporkan ke dinas dan memang ada diatur untuk pengumuman ya di sini ya. Jadi kalau kita sih tidak perlu sampai ke pengumuman koran, mengurus seperti itu karena dinas nanti akan membuat tim verifikasi di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, apalagi kalau misalnya dia pembubaran koperasinya oleh pemerintah nih. Jadi kalau misalnya dia nggak pernah RAT 2 tahun berturut-turut dan dinyatakan pahit dan sebagainya, maka ini udah otomatis langsung diambil alih oleh dinas dan dia membuat surat rekomendasi ke Kemenkop ya. Nanti Kemenkop akan memproses berdasarkan laporan dari dinas gitu. Jadi saran saya sih kalau memang kita dari notaris tidak perlu sampai ke tahapan mengurus sampai jauh seperti itu karena memang bukan kewenangan kita. Itu Mbak Hem. Oke. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya, Mas Dimas ya. Oke, ini pertanyaan dari Bu Mutia. Selamat sore, saya Mutia dari Kota Makassar. Izin bertanya, untuk tahapan pendirian koperasi syariah, mulai dari penyuluhan, susunan pengurus, jenis usaha, dan simpanannya berapa? Ya. Apakah sama dengan koperasi biasa, koperasi umum pada umumnya? Monggo silakan Mas Nanu. Baik, tadi Mbak Mutia udah WA. Terima kasih nih ikut di detik terakhir nih Mbak Hem. Tahapan pendirian koperasi syariah. Baik, saya pakai resume aja nih. Koperasi syariah ya. Koperasi syariah. Koperasi syariah itu sebenarnya ada dua pertanyaan ya. Apakah ini KSPPS ya, atau maksudnya koperasi konsumen, tapi pola pengelolaannya syariah. Nah, yang mana dulu nih koperasi syariah yang dimaksud? Kalau yang nomor satu ya, berarti tidak ada perbedaan ya. Jadi ini draft nanti langsung ke SPPS ya, draft aktenya maksudnya. Draft akte draft akte ke SPPS. Di sini ada tentang tugas wewenang Dewan Pengawas Syariah ya, terus ada mungkin kalau dicantumkan akad-akad seperti akad murabahah, akad ya wakalah dan sebagainya, kalau mau dicantumkan juga nggak ada masalah di sini ya. Terus nanti harus ada DPS, Dewan Pengawas Syariah ya. Tapi yang lain sama Mbak ya. Jadi mau modal pun karena ini jenisnya simpan pinjam berarti modal pun sama ya kan. Yang tadi saya bilang ya ada 15, 75, 375 modal. Jumlah anggota pun sama semuanya. Yang membedakan cuma ini aja, draft aktenya nanti sudah baku, terus ada Dewan Pengawas Syariah, tugas wewenang Dewan Pengawas Syariah apa saja, di situ ada. Nanti saya share ya, contoh akte-aktenya, nanti bisa teman-teman download. Jadi ini sama saja. Nah, sebenarnya yang berbeda tuh di sini, kalau misalnya gini, saya tuh koperasinya minimarket Mas, gitu kan, tetapi pengelolaannya syariah, gitu. Yang perlu dikasih catatan kalau pilihannya nomor 2 ini ya, sistem kita belum mengakomodir ya. Jadi sistemnya AHU, pola pengelolaan konvensional atau syariah itu hanya bisa dipilih kalau simpan pinjam yang nomor 1 tuh tadi di atas. Ya, tapi kalau misalnya dia koperasi konsumen, pola pengelolaannya itu nggak bisa diganti. Sistemnya itu belum mau ya. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada ya bahwa dia lebih mengedepankan syariahnya ntar. Saya yakin nanti akan ada perubahan. Tetapi kalau nomor 2 ini dipilih,
nggak bisa dipilih pola pengelolaannya syariah, Mbak Mutia ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya ya nanti aktenya itu tetap akte konsumen ya. Nah, akte konsumen, tapi di sini diisi DPS dan tugas wewenangnya ya. Wewenangnya DPS. Jadi copy paste aja dari KSPPS, tapi dibuang ya, dibuang yang tentang simpan pinjam. Ini dengan catatan koperasi konsumennya tidak ada simpan pinjamnya. Maka akte konsumen seperti biasa, minimarket seperti biasa ini ya, cuma diisi, ditambahkan DPS dan tugas wewenangnya. Pola pengelolaan di sistem nggak bisa nggak bisa dipilih ya. Jadi cuma seperti ini aja. Kecuali ada USPPS-nya. USPPS tahu ya, unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jadi misalnya di sini akte konsumen, misalnya usaha utamanya misalnya minimarket. Nah, gini. Tapi minimarketnya secara syariah ya. Terus usaha tambahan nih. Ini simpan pinjam syariah juga. Nah, kayak gini. Yang usaha utama itu nggak bisa dipilih pola pengelolaannya ya. Kita tahu kan KBLI untuk minimarket kan nggak ada KBLI minimarket syariah kan. Ya minimarket biasa gitu. Mau yang tradisional atau mau yang modern kan paling pilihannya itu kalau KBLI minimarket. Tapi untuk usaha tambahan simpan pinjam syariah, di sini teman-teman pilih KBLI USPPS. USPPS ya. Jangan pilih yang konvensional maksud saya gitu. Ya, jadi ngerti ya, kalau misalnya akte konsumen tetapi punya simpan pinjam, dipilihnya yang simpan pinjam syariahnya adalah KBLI USPPS ya. Jangan yang konven. Ini dengan catatan untuk pilihan nomor 2 ya, koperasi konsumen tapi pola pengelolaannya syariah. Tapi kalau yang KSPPS itu sih nggak ada masalah ya, jadi pola pengelolaannya bisa dipilih. Yang jadi masalah itu nomor 2 ini. Nah, misalnya kita tahu ada minimarket 212 mungkin ya. Kalau di kita di Kabupaten Tegal ini ada koperasi Kitamart ya. Di sana minimarket tetapi pola pengelolaannya syariah. Gitu Mbak Happy. Iya, oke, terima kasih Mas Nanu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fiona. Katanya dengan resume, minta tolong Pak nanti resumenya nanti di-share di grup ya Pak. Siap, Dan siap. saya jawab iya Pak, Bu. Nanti bisa di-share nanti ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Cahyani. Selamat sore, saya Cahya. Izin bertanya, apakah pada perubahan anggaran dasar atau pelaporan wajib mendaftarkan pemilik manfaat? Nah, ini pemilik manfaat nih, lumayan banyak diskusi gitu ya. Silakan Mas Anu dijawab. Untuk Mbak Cahya ya, apakah perubahan AD atau pelaporan wajib mendaftarkan? Iya, wajib. Kalau pendirian tidak wajib. Maksud saya gini, kalau pendirian masih bisa diakalin lah ya, bisa dipilih centrang yang biru itu loh, kalau pendirian. Jadi kalau pendirian, kalau teman-teman pilih yang centrang biru, maka yang penting teman-teman membuat surat pernyataan pemilik manfaat atau yang BO ya, yang BO owner itu sudah cukup. Tetapi kalau untuk perubahan, memang teman-teman harus mengisi pemilik manfaat. Nah, siapakah ya orang yang dipilih aja sudah, jangan kita yang milih ya. Ini selalu saya tekankan ketika memberikan materi tentang pemilik manfaat. Jadi siapa pemilik manfaat dari PT misal, siapa pemilik manfaat dari CV atau dari koperasi. Balikin aja itu pertanyaan ke orangnya, Pak ini siapa yang mau dicantumkan gitu. Jangan kita ya, kita mana tahu ternyata pemilik manfaatnya bukan orang itu. Nah, maka teman-teman harus siap sedia surat pernyataan siapa pemilik manfaat dari koperasi. Nah, kalau kita pakai teori ini, pemilik manfaatnya koperasi jelas semua anggota, ya sudahlah, itu nanti perdebatan itu nggak akan selesai. Ya, yang jelas teman-teman harus mengisi satu orang dari koperasi tersebut, siapa yang menjadi pemilik manfaat, mau ketuanya kah, mau sekretarisnya kah, mau orang lain pun tidak ada masalah ya, karena di situ kan ada pilihannya, misalnya dia bisa merubah tanpa persetujuan rapat anggota, memiliki manfaat dan sebagainya. Teman-teman pokoknya harus
print ya, tunjukkan ke orangnya, Bapak silahkan milih sendiri Pak siapa orangnya. Sudah, setelah itu tinggal kita input. Gitu. Jadi pertanyaan ini saya jawab wajib memiliki atau wajib mendaftarkan pemilik manfaat. Gitu Mbak. Oke. Berkaitan dengan BO tadi Mas Nanu, Ya. itu bentuknya surat pernyataan kah atau penunjukan ataupun dari rapat anggota menyatakan bahwa si ini adalah sebagai penerima manfaat. Itu seperti apa Mas Nanu? Kalau memang di apa namanya diputuskan dalam rapat anggota itu lebih baik ya. Jadi dalam rapat anggota berita rapat anggota perubahan juga sekaligus mencantumkan siapa pemilik manfaat dari koperasi ini. Tapi saya rasa sih pada keberatan kali ya. Misalnya ditunjuk satu orang, mungkin mereka akan menunjukkan banyak orang pemilik manfaat koperasi. Gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Nanu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Are Santi Sukmawardani. Pertanyaannya adalah mohon pencerahan dokumen apa sajakah yang dilengkapi sebelum notaris membuat akta pendirian koperasi? Yang tadi mungkin sudah sempat disinggung ya Mas Nanu ya. Koperasi yang salah satu penghadapnya berkaitan dengan dinas ataupun BUMDes, kelurahan atau kecamatan atau puskesmas departemen ataupun yang lain, badan yang lain berkaitan dengan salah satu penghadapnya. Oke. Monggo Mas Nanu. Dokumen untuk apa ini? Jika penghadapnya dinas. Oke. Ini dari siapa namanya? Dari Ari Santi Sukma. Ya. Yang perlu dipahami pendirian koperasi itu kan hanya ada dua ya. Ini poin penting nih. Pendirian koperasi itu hanya ada dua, yaitu primer dan sekunder ya. Primer itu orang perorangan, sekunder itu 3 badan hukum koperasi. Jadi nggak ada ceritanya PT mendirikan koperasi itu nggak ada ceritanya seperti itu ya. Tapi kalau koperasi menjadi sahamnya PT itu bisa. Nah istimewa kan. Tapi kalau misalnya yayasan mendirikan koperasi, perkumpulan mendirikan koperasi, terus apalagi BUMDes mendirikan koperasi, itu tidak bisa sebenarnya. Tetapi orang perorangannya lah yang datang menghadap mewakili gitu dari organisasi tersebut ya. Misal nih, saya ambil contoh, misal yayasan apa, dia pengen mendirikan koperasi, ya bukan yayasannya, tetapi tetap orang perorangannya yang mendirikan koperasi gitu. Entah itu orang-orang itu dicomot dari struktur yayasan ya itu silakan aja, tapi bukan yayasan. Bukan badan hukumnya, itu yang patut digarisbawahi. Jadi kalau misalnya penghadapnya berkaitan dengan dinas BUMDes ya tidak ada masalah, sama aja seperti biasa yang Mbak Arista sama pendirian seperti biasa ya, pendirinya tetap orang perorangan, 9 orang ya. Dan itu mungkin unsur-unsur dari BUMDes tersebut atau unsur-unsur dari kelurahan, unsur-unsur dari departemen dan sebagainya. Tidak ada perbedaan sama sekali, sama saja. Gitu Mbak Heb. Ya, oke. Baik, Mas Nanu, mungkin nanti kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab ya. Nanti di jam 5 lah kita pasti punya ada waktu 5 menit untuk saya membacakan pertanyaan dari chatroom. Oke, ini dari Ibu Diana, Mbak Diana Ismawati. Untuk minimal anggota koperasi skala provinsi, mohon dicerahkan lebih detail, Mas Nanu. Oke. Itu Mbak Eriska. Halo Mbak Eriska nih. Dokumen pendukung itu nanti ya, saya kasih ya dokumen pendukungnya. Oh, kan tadi sudah ya. Oke. Terus minimal anggota koperasi skala provinsi. Sepanjang ada 1 orang, ya kalau saya prinsipnya 1 orang sudah ada di luar kabupaten berarti nih. Jadi misalnya 9 orang nih, ya kan, 9 orang mau mendirikan koperasi. 1 orang aja dia di luar kabupaten, maka dia sudah jadi harusnya wilayahnya provinsi gitu. Karena apa? Koperasi itu hanya melayani anggota ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja sih sebenarnya udah mulai dirubah ya. Koperasi dapat melayani di luar anggota sepanjang sesuai dengan kemampuan koperasinya tersebut. Tetapi itu kan RPP-nya belum jalan. Tapi yang sekarang terjadi adalah seharusnya teman-teman kalau misalnya 9 orang pendiri ya, ternyata ada 1 atau 2 orang itu di luar kabupaten, maka itu sudah jadi koperasi wilayah tingkat provinsi gitu. Jadi bukan minimal 1 orang, minimal 2 orang, minimal 3 orang baru bisa jadi provinsi, enggak. 1 orang aja dia domisilinya di luar, berarti kan koperasi itu melayani di luar anggota, ya. Prinsipnya adalah itu, 1 orang aja sudah di luar kabupaten, maka dia sudah wilayah provinsi. Gitu Mbak.
Baik, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Oce. Ya. Bu Oce ya. Mas Nanu, untuk jumlah simpanan wajib dan simpanan pokok dan simpanan wajib di pasal 22 ayat 5 itu diperhitungkannya didasarkan pada misal simpanan wajib kalikan jumlah anggota kali 12 bulan kah atau seperti apa perhitungannya? Perhitungannya untuk simpanan-simpanannya. Jadi untuk pendirian ya, saya jelaskan dulu untuk pendirian. Di kolom pendirian itu SP-nya langsung aja totalnya aja. Misalnya di sini 9 orang kan, dikali 10.000 misal simpanan pokoknya. Berarti kan 90.000 gini. Yang diisi di AHU ini 90.000. Nah, gitu. Jangan 10.000 ya, tapi 90.000 gitu. Kalau pendirian berarti kan pada saat setoran awal Mbak Oce ya. Jadi pada saat pertama kali ya dia menyetorkan. Nah, bukan dikalikan 12. Kalau kalikan 12 itu nanti masuknya ke PAD. Ini yang pendirian dulu ya. Terus yang SW simpanan wajib ini juga sama. Misalnya pendirinya 9 orang ya. Saya kasih gini deh, 9 pendiri. Terus simpanan wajibnya misalnya di sini berapa? 5.000 misalnya. Nah, berarti kan 45.000. Nah, ini yang diinput di AHU gitu. 90 dan 45. Ini dimasukkan ketika pendirian awal koperasi. Jadi bukan setelah koperasinya berjalan, tetapi ketika rapat pendirian menyetujui simpanan pokoknya 10.000, simpanan wajibnya 5.000, maka langsung ditarik pada saat itu juga gitu. Dan itu sebagai setoran modal awal koperasi total. Berarti 90 tambah 45 ya. Berapa tuh? 135 ya. Di sini modal awal koperasi adalah berapa benar ya? 135. Maklum orang IPS. Modal awal koperasi adalah 135.000 gitu. Ini yang dimasukkan di akte Mbak ya. Sepanjang ini bukan simpan pinjam ya. Tapi kalau simpan pinjam maka di sini harus di atas 15 juta yang tadi. Nah, bagaimana kalau perubahan? Kalau perubahan biasanya mereka punya neraca, ya neraca koperasi dalam 1 tahun nih. Ambil dalam neraca itu total SP-nya aja. Total SP di sini ada total SW gitu. Kalau misalnya ada simpanan lain bisa dimasukkan ya. Nah inilah kendalanya di AHU. Di AHU itu hanya ada SP, SW, dan hibah. Padahal kalau misalnya perubahan anggaran dasar ada namanya simpanan sukarela juga ada. Cuma template-nya, sistemnya itu hanya ada SP, SW, hibah. Ya sudah kita tetap masukkan total SP-nya aja. Misal di sini 100 juta. Di sini total SW-nya misalnya 50 juta. Kita ambil di sini. Jadi patokannya Mbak Oce itu dari neracanya Mbak. Minta neraca koperasinya deh. Pasti setiap koperasi itu dalam RAT dia harus punya neraca. Dalam neraca itu waktu webinar terakhir itu yang masalah laporan keuangan ya kita sudah belajar tuh cara membaca laporan keuangan koperasi. Di situ ada total SP, total SW berapa. Ini tinggal dimasukkan modal koperasi pada saat PAD dilakukan sebesar Rp 150 juta. Gini caranya kalau perubahan ya. Kalau perubahan seperti ini, kalau pendirian seperti ini. Gitu Mbak Head. Ya, oke. Oke, ini saya bacakan satu lagi pertanyaan dari chatroom dari Mas Febrianto. Selamat sore. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk PAD? Apakah juga harus ada laporan SPT atau SPT 2 tahun terakhir koperasi? Laporan pajaknya ya. Oke, kalau kita mengacu ke Permenkop 9 2018, ini banyak banget ya. Banyak banget dokumennya. Tapi kalau kita mengacu ke Permenkumham 14 2019, dokumennya itu cuma ada 2 ya. Berita acara rapat dan juga kalau misalnya dia ada syariah ya tentang perubahan syariah, maka harus mengupload sertifikat MUI. Nah ini aja udah dokumennya Mas Febri ya. Jadi kalau kita mengacu ke Permenkumham 14 2019, dokumen yang diupload di mana di di AHU ya cuma ini aja berita acara rapat dan
tentu saja dengan akte. Tapi coba kita lihat ya dokumen yang di Permen Kumham 9 2018. Saya tahu kenapa itu tadi nanyakan tentang laporan SPT ya, karena zaman Sismin BHKOP itu laporan SPT diminta 2 tahun terakhir. Banyak banget kalau misalnya kita waktu Sismin BHKOP dulu tuh ada 6 item kalau nggak salah yang harus diupload. Nah ini contoh tentang perubahan bidang usaha deh. Yang ini aja. Ini kan ada berita rapat ya sudah, terus harus diumumkan di media massa nih. Beberapa dinas itu masih mewajibkan pencantuman dalam media massa dalam jangka waktu 2 bulan sejak perubahan dilakukan. Ya, kalau ini dilakukan itu lebih baik ya. Jadi kalau lebih lengkap kan lebih baik. Jadi dokumen ini juga harus dimasukkan, misalnya pengumuman di media massa. Terus berikutnya adalah mana nih? Oh ini. Berita acara rapat, fotokopi akte, ya kan, daftar hadir rapat, jelas ya daftar hadir ya. Coba saya ini deh, saya ingat saya gini-gini aja. Yang di Permenkop di sini akte jelas ya, terus berita rapat perubahan, terus daftar hadir. Daftar hadir itu maksudnya daftar hadir rapat ya. Ini juga nanti mengenai quorum. Ya, quorumnya itu kan kalau misalnya rapat anggota harus 50 plus 1 gitu. Terus di sini ada buku daftar anggota. Buku daftar anggota itu untuk menentukan quorumnya ya. Jadi teman-teman tetap harus minta buku daftar anggota. Meskipun di Permenkumham 14 2019 sangat simpel banget ya tadi ya, cuma akte dan berita rapat. Tapi teman-teman tetap lebih lengkap, lebih baik lah. Fokusnya itu aja. Buku daftar anggota itu teman-teman akan bisa menghitung berapa jumlah anggota saat ini. Jadi daftar hadirnya juga harus quorum. Misalnya di sini anggotanya ada 100 ya. Tapi yang hadir cuma 10 misalnya di sini. Kan teman-teman juga jadi pertanyaan kan, anggotanya 100 kenapa yang hadir 10 gitu. Itu kan tidak sesuai quorum. Nah, seperti itu caranya. Terus berikutnya NPWP dan SPT kalau memang ada ya. Tapi kalau yang sekarang sih sebenarnya belum ya. Sorry bukan belum. Sudah tidak seperti sistem BAKOP. Kalau sistem BAKOP memang dia minta tuh SPT tahunannya ya. Tapi tetap teman-teman minta karena apa? KSWP tahu ya, konfirmasi status wajib pajak. Contohnya PT deh. PT itu sekarang kalau mau PAD ya, itu harus KSWP-nya harus lolos dulu ya. Koperasi belum diberlakukan. Tapi kalau teman-teman dari awal sudah minta itu lebih baik. Terus apalagi akte berita rapat perubahan, ya anggaran dasar lama kan, AD lama dan SK lama. Udah ini aja. Terus nanti pengumuman di media massa itu ranahnya si koperasinya, bukan kita yang ngurus medianya ya. Kalau tadi masalah pengumuman koran, yaitu urusannya si koperasi setelah akte selesai, setelah SK terbit, SK perubahan ya. Setelah itu mau diumumkan di koran, itu ranahnya dari si koperasi. Jadi ini aja yang paling penting. Saya menyoroti tentang, oh ini NIK juga ya, NIK ya. Saya menyoroti pokoknya tentang quorum ya, hati-hati tentang quorum. Beberapa kasus pengambil alihan ada dualisme kepemimpinan ya di koperasi itu terjadi karena kita tidak melihat quorum sahnya rapat anggota gitu. Mungkin di lain kesempatan kita bahas tentang rapat anggota secara tertulis, secara elektronik ya, secara perwakilan karena itu sangat menentukan tentang bagaimana sahnya rapat anggota. Gitu Mbak Heti. Oke, Mas Nanu. Baik, untuk selanjutnya kita membuka untuk sesi tanya jawab secara langsung ya, sesuai dengan tadi di rencana kita. Silakan untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya secara langsung kepada Mas Nanu untuk angkat tangan, raise hand-nya, dan nanti kita bantu untuk dibuka. Oke, barangkali silakan bisa dibantu. Oke. Itu Mbak Eriska tuh. Lagi. Ada Mbak Eriska lagi Mas Nanu. Oke, silakan. Assalamualaikum. Halo Mbak Eriska.
Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak Eriska. Mas Ketemu di Manu. sini ya. Ya, baik. Mas Manu, saya ini berkaitan dengan yang kemarin sebelumnya saya nanya. Jadi tadi ada permintaan dari para pendiri koperasi, di mana koperasi itu di anggaran dasar mereka minta dituliskan bahwa sebenarnya koperasi yang akan mereka buat ini adalah perpanjangan dari sebuah perkumpulan. Tadi kan Mas Nanu sampaikan bahwa perkumpulan yang mendirikan perkumpulan yang ingin membuat koperasi itu bukan perkumpulannya, tapi orang-orang pribadi. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh itu dimasukkan kalimat bahwa koperasi ini berdasarkan karena kesepakatan anggota sebuah perkumpulan ini, gitu loh. Seperti misalnya koperasi karyawan atau koperasi karyawan A, karyawan B. Nah, itu maksudnya perlu diperjelas nggak sih, Mas Nanu, di dalam akta pendirian koperasinya? Terima kasih, Mas. Baik, langsung jawab ya Mbak Happy ya. Ya, silakan. Oke, Mbak Eriska, yang perlu kita sadari memang itu terjadi sih ya, banyak sekali yang seperti itu. Kayak saya yang terakhir kemarin masalah yayasan mau mendirikan koperasi, tapi jelas sekali bahwa badan hukumnya itu nggak bisa mendirikan koperasi, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Nah, kalau orang perorangannya mau dijelaskan, misalnya nih Eriska gitu kan, dalam hal ini misal selaku ketua yayasan apa gitu ya, disebutkan apa namanya asal-asalnya Mbak Eriska, ya saya rasa sih nggak ada masalah sih, tapi tetap personnya itu yang mendirikan, jadi bukan yayasannya. Tapi kalau memperjelas bahwa dia juga anggota yayasan mana gitu, ya sebenarnya tidak ada larangan apapun dalam akte kalau mau disebutkan seperti itu Mbak Eriska. Kalau mau diperjelas lagi misalnya nomor 2, nomor 3, nomor 4 pendirinya adalah dari yayasan mana gitu kan, ya sebenarnya tidak ada masalah, cuma saya pribadi tidak mau mencantumkan itu dalam akte. Saya pribadi pakainya apa namanya di bawah tangan aja, sudah di belakangnya akte itu mereka membuat sendiri aja bahwa itu memang person-person dari suatu perkumpulan mungkin ya. Jadi ada suatu berita rapat perkumpulan, tadi kan Mbak Eska bilang ini koperasinya dari perkumpulan, ya mereka membuat berita rapat perkumpulan yang intinya mendirikan koperasi, kan seperti itu sudah sebagai dasar sebenarnya bahwa pendirian koperasi ini orang-orang dari perkumpulan mana gitu. Karena jangan sampai koperasi itu didikte, maksud saya gitu ya. Jadi gini, ini kan koperasi kan milik anggota, bukan milik perkumpulan. Nah itu loh, ya kan. Koperasi itu wewenangnya rapat anggota, bukan wewenangnya ketua perkumpulannya lah yang menentukan gitu. Atau misalnya kita di TNI Polri ya, nanti komandannya akan menentukan dulu gitu, baru nanti ketuanya jalan gitu. Ya itu sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai koperasi Mbak Eriska. Nah kalau pertanyaannya itu, saya sih lebih baik cenderung lebih safety ya, tidak perlu dicantumkan di akte, tetapi pakai surat di bawah tangan aja di belakang itu, atau berita rapat perkumpulan ya, yang menyatakan bahwa mereka itu mendirikan koperasi dan itu dijadikan warkahnya mereka sendiri aja, sudah kita sesuai normatif aja gitu, Mbak Eriska. Baik, cukup ya Mbak Eriska ya. Oke, barangkali ada lagi. Nanti kalau kurang jelas WA aja Mbak Eriska. Lanjut Mbak Evi. Masih ada kesempatan untuk bertanya langsung ya. Oke, barangkali ada lagi yang mau bertanya secara langsung. Kalau tidak ada, saya bacakan lagi chat dari chatroom dari Mbak Arisanti Sukma. Apakah perlu SK dari instansi bila orang atau person tersebut mewakili instansi pemerintah? Nggak perlu ya, sebenarnya nggak perlu itu kalau misalnya mewakili instansi pemerintah, karena ya inilah koperasi akhirnya diatur-atur ya kayak gini kan. Coba bayangkan ya, koperasi itu kan dari anggota ke anggota, yang menentukan itu kan rapat anggota. Kita ngikut itu aja udah, formalnya kita kan ngikut formal aja sudah. Jadi kalau mereka memang utusan dari dinas mana ya sudah, itu antar mereka sendiri aja Mbak Hep. Jadi kita notaris berdasarkan organ koperasi misalnya kan, organ koperasi kan tertingginya rapat anggota. Nanti kalau misalnya dari dinas mana menentukan itu arah kebijakan koperasi harusnya nggak seperti ini ya, dinasnya menentukannya seperti itu Pak, lah berarti kan koperasinya didikte gitu. Jadi kalau memang dia punya muatan kepentingan sendiri, ya itu urusannya mereka sendiri aja. Kita tidak perlu notaris ikut dalam kepentingan tersebut ya. Kepentingan itu urusan mereka.
Ya urusan kita formal aja. Bapak dari mana, KTP-nya mana, sudah selesai. Apa namanya di akte ya sudah polos aja sudah gitu. Itu lebih safety menurut saya. Ya, saya cari safety-nya aja lah. Gitu, gitu Mbak Happy. Oke, baik, masih ada waktu 15 menit sampai jam 17.30 ya. Barangkali ada lagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Ini belum ada yang angkat tangan ataupun menulis pertanyaan lagi. Mungkin barangkali bisa diisi lagi Mas Ranu berkaitan dengan perubahan nih yang sering banyak pertanyaan. Tadi ada tuh yang nanya tuh, Mas Febri tuh nanya lagi tuh, apa maksudnya 500 anggota bisa didelegasikan ke 1 orang? Bisa banget ya. Sorry, maaf terlewat. Ada di atasnya tuh. Oke, ini ada. Ya, silakan Mas Ranu. Saya share screen aja tentang aturan rapat anggota. Ya, itu ada di Permenkumham 19 tahun 2015. Nanti aturan-aturan ini saya share juga ke grup, jangan khawatir. Oke, ini adalah Permen KOP ya 19 tahun 2015. Ini penting banget nih, teman-teman kalau misalnya main ke dinas, ada teman apa namanya, ada klien koperasi, pegang ini deh ya. Karena saat ini ya, mereka semua se-Indonesia lagi melakukan rapat anggota dan mereka kemungkinan besar akan menanyakan ke teman-teman nih, kalau bagaimana saya rapat di kala pandemi seperti ini dan bagaimana caranya ya. Pegangan teman-teman adalah ini, Permen 19 2015, bagaimana cara menyelenggarakan rapat anggota. Kita lihat di sini ya, langsung ke teknisnya aja langsung. Wewenang. Nah, jenis rapat anggota masih terus aja dulu ke rapat anggota seperti biasa. Ini masih quorum. Saya lanjut dulu. Nah, ini tentang apa namanya, tata caranya, persiapannya dan sebagainya ya. Nah, nanti teman-teman baca sendiri. Saya mau langsung ke teknis aja. Oke, yang pertama adalah rapat anggota tertulis ya. Selain rapat anggota tahunan yang kayak biasa, misalnya pertemuan dalam satu tempat ya, mengundang orang banyak ya, itu rapat anggota biasa. Ini rapat anggota yang kedua, yaitu rapat anggota secara tertulis ya. Jadi rapat anggota tertulis itu dapat dilaksanakan dengan sistem tertulis jika tidak dimungkinkan untuk menghadirkan anggota dalam satu tempat. Ya, jadi kayak sirkuler lah ya. Jadi tertulis nih. Jadi bisa diputerin itunya apa namanya agenda-agenda rapatnya. Caranya bagaimana ya? Yang pertama pengurus menyusun dan mengirimkan bahan rapat secara lengkap jelas. Intinya pengurus itu bikin bahan rapat dulu ya. Setelah itu dikirimkan ke orang-orangnya, dikirimkan ke anggotanya. Ya, diberi waktu 14 hari ya sejak bahan tersebut diterima. Pengurus bikin bahan, pengurus kirim, ditunggu 14 hari ya. Jawabannya apa gitu. Disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh masing-masing anggota. Kalau di notaris kita kenal namanya sirkuler. Ya inilah kalau di koperasi namanya rapat anggota secara tertulis. Setelah sudah dikumpulkan ya, pengurus meneliti ya. Setelah itu membuat berita acara dan menyusun hasil tanggapannya. Jadi misalnya 20 orang sudah ngirim semua nih ya. Pengurus meneliti satu-satu nih jawabannya apa gitu ya. Kalau misalnya perubahan pengurus pengawas, berarti kan di bahan rapat yang sebelumnya sudah di-share-kan. Pengurus nanti mau diganti nih, gantinya namanya Happy, misalnya namanya Nanu gitu. Nah, apakah setuju gitu? Kita buka nih 20 orang ini jawabannya apa nih? Setuju semua atau tidak gitu. Setelah itu bikin kesimpulan yang dibuat oleh panitia, sah mengikat apabila jumlah anggota mencapai quorum, tetap ya quorum dihitung. Jadi kalau misalnya anggotanya ada 100, ya 50 plus satunya tetap harus masuk ya, sebagai sah suatu quorum rapat anggota. Jadi bisa ditolak kalau itu tidak sesuai quorum. Yang kedua yang menarik lagi adalah rapat anggota melalui media elektronik. Media elektronik itu yang paling kita bisa garis bawahi adalah yang bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa berpartisipasi secara langsung. Sebentar. Yang di atas ini. Nah ini.
Jadi rapat itu semua peserta saling melihat, semua peserta saling mendengar, semua peserta berpartisipasi secara langsung ya. Kalau teman-teman lewat media Zoom ini sebenarnya sudah oke, sudah bisa dilakukan rapat anggota secara elektronik. Jadi ini bisa dilakukan. Nah, kalau yang pertanyaannya Mas Febri itu tentang perwakilan. Lihat di sini, rapat anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, ya, jadi misalnya dalam satu provinsi cabangnya ada di masing-masing kabupaten, dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan, ya. Misalnya dalam anggaran dasar, Mas Febri nanti buka, ya, anggaran dasarnya pasti bunyi tuh. Untuk 500 ke atas bisa diwakili oleh berapa orang. Untuk 1000 ke atas bisa diwakili oleh berapa orang. Itu pasti di anggaran dasar ada bunyinya, ya. Misalnya dalam satu provinsi ada 10 kabupaten, ya. Masing-masing kabupaten punya cabangnya koperasi tersebut. Dalam satu kabupaten diwakili oleh 5 orang. Dalam satu kabupaten lagi diwakili oleh 5 orang. Jadi seperti itu. Mas Febri harus buka anggaran dasarnya karena di situ akan mengatur kenapa 500 diwakili satu orang. Mas Febri harus tanya, Pak, ini kenapa anggotanya 500 cuma diwakili oleh satu orang gitu? Bagaimana ceritanya? Oh, ternyata dalam anggaran dasar ada bunyinya. Mana bunyinya Pak? Ini bunyinya Mas. Nah, ini 500 diwakili oleh satu orang. Artinya itu sudah sah. Yang tidak sah adalah kalau misalnya anggotanya 500, ternyata yang hadir satu, tidak ada ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau itu terjadi, teman-teman tolak saja perubahan anggaran dasarnya. Karena itu tidak sesuai quorum, tidak diatur dalam AD/ART. Gitu Mbak Happy? Iya, oke. Terima kasih Mas Nano. Ada pertanyaan dari Pak Ari dari Denpasar, dari Bali. Apakah koperasi bisa menjadi pemegang saham dalam PT? Oke Pak Ari, tadi saya sudah sempat sekilas, ya sangat bisa sekali ya badan hukum menjadi pemegang saham dalam PT. Yang nggak bisa adalah PT menjadi pendiri koperasi. Nah itu dibolak-balik nggak bisa. Tapi kalau koperasi jadi pemegang saham dalam PT, tentu bisa. Mekanismenya bagaimana? Berarti kan koperasi buat rapat dulu nih, rapat anggota. Setuju nggak nih anggota kita mau jadi pemegang saham PT ABC gitu? Oke Pak, setuju. Buat berita rapatnya. Nah, berita rapatnya itu nanti kan memberikan kuasa ke siapa? Ke salah satu orang mungkin untuk tanda tangan di depan notaris, dan di sistem ahunya PT juga harus dimasukkan SK Badan Hukum Koperasinya di situ ya. Jadi jawabannya adalah bisa, gitu Mbak. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Lukiana atau Pak Lukiana ini, mohon maaf sebelumnya. Mbak Happy, sebentar, saya tambahin dikit ya. Yang terpenting adalah ketika koperasi menjadikan ikut saham dalam PT tidak melebihi dari 25% kalau tidak salah ya, dari modal koperasinya tersebut ya, modal cadangan dan sebagainya. Nanti dilihat di anggaran dasar koperasinya, karena penyertaan modal itu kan masuknya penyertaan ya. Jadi modal koperasi disertakan ke PT misal, itu ada ketentuan minimalnya di situ. Maksimalnya maksudnya. Jadi tidak boleh melebihi berapa persen gitu. Gitu Mbak. Oke. Baik, selanjutnya dari tadi dari Bu Lukiana atau Pak Lukiana, saya mohon maaf, barangkali saya salah. Mohon bertanya, pada saat perubahan dan mengadakan rapat anggota untuk perubahan, apakah notaris ikut hadir atau hasil rapatnya saja yang disampaikan ke notaris seperti berita acara di bawah tangan seperti PT. Kemudian apa tadi ini? Mohon maaf. Sebentar. Ya. Sebentar. Bisa dibantu Pak Nano membacakan lebih lanjut lagi ini tadi. Oke, jadi kalau misalnya perubahan mengadakan rapat anggota, apakah notaris harus hadir? Rapat perubahan itu notaris tidak wajib hadir. Tapi kalau hadir itu lebih baik karena pasti jobnya kan ke rekan-rekan langsung ya. Tapi kalau nggak hadir ntar jobnya ke notaris lain. Jadi bisa hasil rapatnya saja yang disampaikan ke notaris seperti berita rapat bawah tangan. Yang penting teman-teman harus meriksa aja. Justru kalau teman-teman hadir, ya teman-teman bisa membuat akte
berita acara rapat ya, langsung yang dilihat teman-teman pada saat itu ya. Tetapi kalau teman-teman hadir hanya sekedar menyaksikan, yang penting yang disaksikan teman-teman juga sesuai realita. Misal yang hadir cuma 20 ya, ternyata daftar hadirnya sampai 500. Nah, itu kan teman-teman jadi ikut serta ya melihat yang tidak sesuai fakta ya. Kalau saran saya pribadi nih, kalau teman-teman hadir sekaligus aja bikin akte berita rapat ya. Gitu Mbak Heti. Oke. Kemudian ini dari Mbak Diana, syarat dan dokumen untuk perubahan anggaran dasar. Tadi mungkin sudah sempat disinggung. Iya, Perlu ditambahkan lagi share atau? aja ya. Ini Oke. bentar, saya share screen aja yang tadi saya bacakan lagi. Yang ini Mbak Diana ya tadi ya. Mbak Diana untuk perubahan anggaran dasar ya yang harus dilengkapi akte anggaran dasar lama dan SK lama, berita rapat perubahan, ini jelas ya. Dan juga tentang pemberian kuasa ya di sini ke siapa untuk tanda tangan notaris. Terus daftar hadir ya, jangan lupa harus lengkap ya daftar hadirnya. Terus quorumnya juga harus dilihat. Buku daftar anggota di copy aja. Kalau misalnya dia tebel ya, cukup melihat halaman pertama dan halaman terakhir ya. Jumlahnya ada berapa tuh anggotanya? Misalnya 1000 ya. Karena itu untuk ketentuan kita menghitung quorum. Terus NPWP dan SPT ini jika ada ya. SPT ini saya masih kasih catatan karena koperasi belum menerapkan nih. Tapi kalau PT kan sudah KSBP dia harus aktif ya. Tapi kalau yang koperasi masih belum. Terus yang paling wajib lainnya adalah NIK. Gitu Mbak Heti. Ya, oke. Makasih Mas Anu. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi untuk di-share hasilnya. Dari pertanyaan dari Pak Abu Bakar, Mas Nanu mau dijelaskan 9 pendiri dan jumlah anggota koperasi. Ini katanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Mas Nanu. 9 pendiri dan jumlah anggota koperasi. Monggo Mas Nanu. Wah ini Pak Abu ya, Purworejo nih. Sore Pak Abu, baik. Kalau pendirinya 9 orang, jadi sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu pendiri koperasi itu sekarang sudah tidak 20 lagi Pak, minimal cuma 9 orang. Perlu dibedakan mana pendiri, mana anggota. Kalau pendiri itu before, sebelumnya ya, sebelum koperasi berdiri. Tapi kalau anggota koperasi itu setelah Pak, setelah koperasi berdiri ya. Pendiri itu 9 orang tidak ada masalah Pak. Tapi ketika sudah anggota, ya mau anggotanya di luar pendiri itu kan tidak ada masalah Pak Abu. Jadi pendiri itu sudah selesai tugasnya ketika koperasi tersebut didirikan. Sama kayak yayasan Pak. Yayasan itu kan pendirinya 1 orang. Ketika yayasan itu sudah didirikan, ya pendirinya sudah selesai tugasnya Pak. Setelah itu yang bertugas adalah pembina, pengawas, dan pengurus. Koperasi pun sama. Setelah koperasi itu berdiri, maka yang bertugas adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Mau pendirinya cuma 9 orang, tetapi anggotanya bisa sampai ribuan, Pak. Tidak ada masalah. Karena yang bertugas nanti adalah kewenangan tertinggi ada pada rapat anggota. Gitu, Pak Abu. Itu, Mbak Het. Ya, oke. Terima kasih, Mas Nanu. Pertanyaan lanjutan dari Mbak Elis Setiawati, Notaris Kabupaten Tangerang. Mas Anu, bagaimana mekanismenya jika ada anggota baru setelah koperasi didirikan? Apakah selalu dengan akta perubahan ataukah cukup dicatat dalam buku daftar anggota? Ya Mbak Elis, selamat sore ya. Kalau kita mau diaktekan terus, kita bisa kaya terus. Anggotanya kan tetap dalam sebulan mungkin dia juga akan berganti-ganti terus. Jadi sebenarnya tidak perlu ya kalau misalnya anggota koperasinya berubah, ya kita cukup dicatatkan dalam buku daftar anggota aja. Meskipun di AHU pun ada pilihannya, tetapi itu pilihan yang kurang bijak kalau misalnya kita setiap anggota harus kita buat akte perubahan. Karena itu akan dinamis ya, setiap bulan mungkin akan berganti terus. Ada yang meninggal, mungkin ada yang masuk baru ya. Jadi cukup saja didaftar di buku daftar anggota. Gitu Mbak Hep. Ya, baik. Pertanyaannya sudah selesai, Mas Nanu. Ini di chatroom. Persis 17.30, hampir. Jadi, ada yang raise hand mungkin? Nggak ada ya? Ya, ini nggak ada yang raise hand. Silakan kalau ada yang mau tanya langsung. Adakah yang masih ada kesempatan? Ini kita full tanya jawab soalnya tidak ada pemaparan materi. Iya, betul.
Jadi kalau teman-teman masih ada yang kesulitan, silakan. Sekarang karena sudah eranya online, Mas Nanu. Jadi sekarang sepertinya memang lebih mudah juga ya. Cuman Sangat perlu mudah. hati-hati sekarang gitu kan. Artinya pertanggungjawaban ada di kita. Kalau dulu kita bisa dibantu gitu kan. Konsekuensinya pastinya lebih lama waktunya. Tapi dengan era AHU seperti ini gitu ya, kita akan mudah sekali untuk melakukan perubahan atau apapun itu berkaitan dengan koperasi. Tapi itu catatannya, kita harus betul-betul menguasai materi. Jadi jangan sampai nanti kita salah membuat akte, salah mengisi input ataupun apapun itu yang malah nanti akan bermasalah dengan koperasi. Sebenarnya yang sebentar Mbak Hebe, yang paling penting ketika perubahan anggaran dasar, teman-teman tetap harus ini ya, melihat quorum itu jadi gini, kalau pendirian sih masih oke ya, pendirian teman-teman sedikit tidak concern nggak apa-apa, tapi kalau yang perubahan teman-teman harus benar-benar lihat dokumennya. Jangan sampai nanti ada dualisme kepengurusan koperasi. Nah, ini yang sering terjadi karena ya apa? Karena kita tidak melihat dokumennya ya. Kita asal tahu aja, Pak, ini kita habis melakukan perubahan nih gitu. Nah, terus kita nggak cross check. Lebih baik juga mungkin cross check ke dinas apakah ini koperasinya aktif atau seperti apa ya, atau mungkin ada sengketa mungkin ya. Jadi kalau ada sengketa, teman-teman jangan melakukan perubahan ya sampai sengketanya itu selesai atau diputuskan di pengadilan. Kalau itu masih dalam sengketa, dinas pun tidak akan memproses, mungkin ada pembubaran pun tidak akan diproses itu sampai sengketanya itu sudah selesai. Jadi patut digarisbawahi benar-benar kalau perubahan tolong dilihat daftar hadir, quorum, dan persyaratan quorum dalam anggaran dasar. Gitu, karena itu sering kita sering kepleset di situ tuh. Nah, gitu Mbak Happy dari saya. Oke, terima kasih Mas Anu tambahannya. Baik, barangkali ada lagi? Sudah waktunya sudah 17.30 Mas Nanu. Saya share nomor HP saya mungkin ya. Nomor HP saya Oke, ada. Siap. Barangkali ada yang ingin menulis HP-nya Mas Nanu, silakan Mas Nanu. Untuk itu Mbak Elis nanya lagi tuh. Bentar. Oh, ada lagi Mas Nanu, sebentar satu lagi boleh? Silakan. Tanyakan. Satu lagi? Ya, silakan. Oke, ini dari Mbak Elis lagi Tangerang. Untuk menghitung quorum Mas, apakah notaris cukup hanya melihat buku daftar anggota yang diberikan pengurus tanpa konfirmasi kepada pihak manapun? Mungkin itu juga tambahannya berkaitan dengan tadi, misalkan ada sengketa nih, perlu nggak sih gitu kan kita meminta pernyataan, keterangan atau apapun itu gitu kan dari pihak-pihak, apakah itu dari dinas atau kan pihak pengurus gitu kan, bahwa memang itu tidak ada sengketa. Itu untuk mencegah lah gitu kan, barangkali ada permasalahan internal mereka. Monggo Mas Anu. Memang sebaiknya sih gini, beberapa instansi dinas, saya kasih tanda petik ya, mewajibkan dinas untuk hadir gitu. Meskipun dalam aturan sebenarnya dinas pun tidak bisa tanda tangan di di berita rapat perubahan ya. Tetapi untuk kita sekedar meng-cross check ya, kita cukup misalnya gini, ada orang datang mau melakukan perubahan. Kita sekedar tanya ke dinas aja. Bu, Pak, ini mau ada koperasi mau melakukan perubahan gitu. Aman kan, maksudnya dalam arti ini koperasinya tidak ada masalah kan Pak, Bu, gitu. Tanya ke dinas maksud saya gitu ya. Oke, itu nggak ada masalah kok, itu bagus, koperasinya aktif gitu, laporannya oke gitu. Oke, kita bisa proses. Tapi ketika hati-hati itu koperasinya masih ini loh, masih dalam sengketa, itu masih ada yang protes, ada yang apa gitu. Ya kita perlu hati-hati di situ. Terus apakah kita hanya cukup melihat buku daftar anggota? Kita kan sebagai notaris hanya melihat formalnya aja ya, formil ya, bukti formil kan. Jadi ketika si penghadap memberikan kita buku daftar anggota ya, dan itu sah ya, itu ditandatangani oleh ketua sekretaris, ya sudah kita formilnya seperti itu. Perkara itu ternyata naudzubillah ya, ternyata itu dipalsukan dan sebagainya, ya kita tidak sampai ke arah sana, kita cuma formil aja. Ya paling kita cuma dipanggil ya, nauzubillah nih, saya sekedar kasih gambaran aja. Paling cuma ditanya kenapa itu diproses, apakah sudah sesuai prosedur. Kita bisa menjawab betul pada hari itu yang bersangkutan datang membawa berkas, ini ada berkas buku daftar anggota Pak. Ternyata kalau itu salah ya itu urusannya penghadap ya. Yang penting di akte dia memang hari itu ngomongnya seperti itu gitu. Ternyata itu dokumennya salah, itu tanggung jawabnya dia gitu. Tapi kalau memang Mbak Elis mau konfirmasi ke dinas ya itu lebih baik ya. Tetapi itu bukan kewajiban yang saya garis bawahi. Gitu Mbak
Ada yang nanya Iya, lagi, oke. Mbak? Ada lagi satu lagi nih dari Pak Febrianto, Mas Febrianto nih. Bisa dibacakan langsung ya, Mas Nanu ya. Oke, saya ya. Oke. Saya apa, Mbak? Kalau ada nama koperasi lama masih menggunakan koperasi serba usaha, Maju Jaya misalkan, apakah harus diubah sesuai dengan 5 jenis koperasi, Pak? Atau pada saat PAD tetap menggunakan nama yang lama, Pak? Kemudian saya lanjutkan lagi. Apakah di dinas ada catatan daftar anggota? Ini dari Mbak Elis lagi. Monggo Mas Nanu. Untuk jadi kalau ada koperasi lama menggunakan koperasi serba usaha Maju Jaya itu tidak usah tidak dirubah, nggak apa-apa ya. Jadi kan dulu itu kan cuma ada 2 kata, misalnya koperasi Maju Jaya ya, KUD Keramat misal kayak gitu, atau apalah ya yang masih 2 suku kata, itu tidak ada masalah ya. Selama dia tidak melakukan perubahan apapun dalam nama tersebut ya. Tetapi kalau dia menambahkan nama ya berarti dia akan ikut jenisnya. Nanti dia akan masuk jenis di situ. Misalnya dia melakukan perubahan terus tentang namanya, misalnya tadinya Koperasi Maju Jaya, terus dia mau ditambahin, Pak, biar keren, Koperasi Maju Jaya Sejahtera. Karena perubahan namanya pada saat ini, maka dia akan harus ditambahkan Koperasi Konsumen Maju Jaya Sejahtera, gitu. Jadi jenisnya itu masuk karena dia melakukan perubahan pada saat ini. Tapi seandainya dia tidak melakukan perubahan, nama tersebut masih bisa dipakai, gitu, tidak ada masalah. Terus untuk Mbak Elis, apakah di dinas ada catatan daftar anggota? Nggak ada, Mbak. Ya, daftar anggota yang punya ya koperasinya itu sendiri gitu. Ya itulah makanya koperasi itu kan otonom ya, dia punya kerajaan sendiri lah. Maksud saya seperti itu. Ya, daftar anggota itu pun sekarang sudah pakai elektronik ya untuk yang koperasi-koperasi besar seperti koperasi simpan pinjam, Kospin ya. Mereka sudah pakainya data, sudah pakainya big data, sudah pakai server, sudah pakai data elektronik. Kita tinggal mencek berapa total jumlah anggota gitu ya. Jadi dinas nggak punya catatannya. Bayangkan aja coba dinas itu punya catatan koperasi seluruh kabupaten juga belenger juga dia punya ya. Gitu Mbak. Oke. Terima kasih luar biasa untuk sore hari ini. Saya yang nggak mudeng soal koperasi sekarang mudeng, lebih mudeng lagi. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lain juga sama ya. Oke, waktu sudah 17.35 Mas Ranu, sesuai dengan jadwal nih kita selesai di waktu ini, saat ini. Catatannya adalah koperasi itu sesuatu hal yang bisa kita pelajari bersama. Asal kita mau belajar, asal kita mau bertanya, dan insya Allah kita bisa menjadi bagian daripada mensejahterakan ataupun membangun ekonomi kerakyatan. Jadi mudah-mudahan kita sebagai notaris bisa berkontribusi di situ, dan pastinya setelah hari ini Mas Nano masih bisa membuka untuk tanya ya, konsultasi seperti biasa, dan mudah-mudahan juga nantinya kita akan ada acara grupnya nanti dibuka aja Mbak Hep. Grupnya kalau misalnya ada tanya jawab, grupnya dibuka aja ntar. Oh ya, siap. Kalau mau tanya jawab nanti di grup kita buka grupnya untuk bisa bertanya jawab. Juga nanti mudah-mudahan habis ini kita akan bicara koperasi tapi untuk sesi ataupun untuk tema yang lain, katanya dengan rapat anggota, bagaimana menyikapi dengan ribuan anggota atau seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita akan ada waktunya. Nomor telepon Mas Nanu juga sudah ada, teman-teman di situ bisa untuk save untuk bisa bertanya secara langsung. Dan akhirnya sampai juga di akhir acara, kami, saya, Mas Nanu, dan teman-teman Mbak Dewi, Mas Arlin mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta kegiatan sore hari ini. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat insya Allah untuk teman-teman semua dalam berkarya. Dan mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi, berkomunikasi lagi melalui WA Group. Oke, Mas Nanu ada lagi sampaikan? Foto bersama dong. Oh iya, biasa ada sesi foto bersama. Diarit tolong diarit di capture diarit. Mohon untuk bisa membuka video. Bentar untuk kita dokumentasi. Diarit bisa di capture? Oke, capture ya, halaman pertama nih. Oke, kasih senyuman dulu. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Halaman kedua ya, siap. 1, 2, 3. Oke, Mbak Hep, terima kasih. Sudah, oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali ada salah-salah kata.
dan kita bertemu kembali lagi untuk waktu dan sesi yang lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.